Hai guys, review lagi yuk. Drama When the Weather is Fine atau dalam judul Koreanya 날씨가 좋으면 찾아가겠어요 merupakan drama romance yang diadaptasi dari novel karya Lee Do-woo dengan judul yang sama. Dibintangi aktris cantik Park Min-young sebagai Mok Hye-won, So Kang-jun sebagai Lim Eun-sop, dan Lee Jae-wook sebagai Lee Jang-woo. Eun-sop dan Jang-woo di sini adalah teman akrab semasa masih SMA, sedangkan Mok Hye-won cuma teman SMA mereka tapi nggak begitu akrab, just friend, just know, cuma teman SMA aja. Selain mereka bertiga, masih ada lagi banyak banget pemeran-pemeran pendukung lain, tapi aku nggak akan sebutin satu-satu, jadi aku tunjukin aja di sini. Drama ini berkisah tentang Mok Hye-won, seorang gadis biasa yang suka bermain musik, terutama alat musik cello. Akan tetapi, di saat dia masih remaja, hatinya pernah tersakiti oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat Mok Hye-won tidak lagi percaya dengan orang lain, dan dia menutup hatinya. Ketika sudah dewasa, Mok Hye-won menjadi guru musik di salah satu institut di kota Seoul. Namun karena lelah dengan tekanan yang dia alami, dia memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya di desa Bukyeon. Di sanalah Mok Hye-won bertemu dengan Lim Eun-sop. Lim Eun-sop di sini adalah seorang laki-laki yang sederhana dan pendiam. Dia memiliki toko buku dengan nama Good Night Bookstore, sehingga kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk membaca buku dan menulis di blog pribadinya. Tapi, kesehariannya yang sederhana ini mulai berubah semenjak pertemuannya kembali dengan Mok Hye-won. Plot cerita yang klasik. Mungkin kalau ada yang udah pernah baca buku atau novelnya, bisa aja sih langsung tertarik untuk nonton dramanya. Tapi kalau untuk aku yang sama sekali nggak tahu tentang bukunya, awal mula mau nonton drama ini ya karena Park Min-young yang main. Well, pas aku nonton dramanya, di 2 episode pertama, episode 1 dan 2, itu aku berasa kayak di Nina Bobo. Padahal baru nonton sekitar jam 7 malam gitu, tapi kayak udah mau merem gitu mata, ngantuk gitu. Bukan karena ngebosenin sih, tapi alurnya itu pelan gitu loh. Apalagi ditambah dengan suasana pedesaan yang tenang, damai, sepi, makin nambah suasana untuk tidur. Bahkan aku sempat mau nyerah, aduh masa sih aku mau lanjutin drama ini kok pelan banget alurnya, nggak seru kayak gitu. Cuman aku mikir lagi sih, masa sih Park Min-young asal milih drama? Pasti kan dia ada alasan kuat kenapa dia ambil peran di drama ini. Ya udahlah, aku mutusin untuk aku tetap terus harus nonton gitu. Dan bener aja, di episode ketiga aku baru dapat feel-nya. Karena di situ mulai diungkap masalah yang pernah terjadi pada Mok Hye-won di masa lalunya. Jadi di drama ini cukup banyak kejadian-kejadian di masa lalu yang diceritakan, termasuk kisah hidup Lim Eun-sop, karena masa kecil Eun-sop ini cukup menyedihkan. Dia menjadi orang yang pendiam itu bukan tanpa sebab, melainkan ada perasaan menyakitkan yang dia simpan sejak dia masih kecil. Nah, terus berlanjut kan sampai si Eun-sop dan Hye-won ini sama-sama saling suka. Tapi yang bikin gemes itu adalah si Eun-sop ini yang pendiam banget, dia benar-benar kaku, paling nggak bisa mengekspresikan perasaannya. Sampai suatu hari, justru Mok Hye-won ini yang punya inisiatif untuk mengungkapkan duluan perasaan dia ke si Eun-sop. Yang lucu tuh, jadi pas si Hye-won ngomong ke Eun-sop, aku suka sama kamu gitu. Terus jawabannya Eun-sop cuman, baiklah. Terus tiba-tiba si Lee Jang-woo temennya tadi tuh manggil dia, terus dia pergi, Eun-sopnya pergi gitu. Jadi si Hye-won diem aja, nggak tahu dia ditolak apa diterima. Tapi yang paling aku suka dari drama ini, selain tentang kisah cinta yang sederhana antara Eun-sop dan Hye-won, di drama ini juga ada kisah lain yang memilukan yang terjadi pada keluarga Hye-won, yaitu tentang ibu dan ayahnya Hye-won serta bibinya Hye-won.
Kisah dari keluarga Hyewon ini bahkan membuat aku sadar bahwa alur yang pelan di awal episode bisa membawa kita pada klimaks cerita yang tidak terduga, yang akhirnya nggak bikin aku ngantuk pas nonton. Hal menarik lain di drama ini adalah kehidupan pedesaan yang mungkin sekarang udah jarang kita temui. Kayak anak sekolah, nggak cuma anak sekolah sih, bahkan orang dewasa juga masih banyak di situ yang naik sepeda yang dikayuh ya. Terus jarang banget ada yang punya handphone, lebih ke telepon rumah. Terus lagi orang-orangnya yang ramah, saling membantu. Jadi misalkan kalau ada acara peringatan hari apa gitu, mereka ngumpul di balai desa untuk masak bareng, bikin kue bareng kayak gitu. Terus juga orang-orangnya tuh saling mengenal satu sama lain. Bahkan yang lucu adalah karena saking saling mengenalnya, mereka itu kayak nggak ada rahasia gitu loh antar tetangga. Contoh, misalnya ada si cewek ini baru aja putus sama pacarnya, itu mereka tahu. Terus atau orang itu baru aja keluar dari pekerjaannya atau udah nganggur, itu mereka tahu. Yang aku ingat salah satu adegan itu si Lee Jang-woo. Jadi waktu itu dia sempat keluar makan gitu sama cewek yang dia sukai, namanya Ji Eun-sil. Terus besok paginya dia naik sepeda gitu kan, mau berangkat kerja. Kerjanya dia di balai kota. Dia tiba-tiba disapa gitu sama orang di jalan gitu ya, tetangganya lah ya. Tetangganya bilang gini, Jang-woo, kamu kemarin habis makan malam ya sama Ji Eun-sil? Kaget dong si Jang-woo. Terus dia yang enggak gitu. Jang-woo tuh langsung bergumam gitu, aku kemarin udah cari tempat makan yang nggak kelihatan orang, kok mereka masih bisa tahu kayak gitu-gitu ya. Mungkin kalau dipikir-pikir aneh ya, masa sih sampai segitunya mereka tahu hal-hal terkecil tentang kehidupan orang lain. Tapi ya di drama ini dibawakan dengan santai, dengan fun, jadi ya kita enjoy aja sih, lucu-lucu aja, seru-seru aja waktu nontonnya. So guys, menurutku drama ini cocok ditonton waktu kamu lagi nyantai sambil ngeteh atau ngopi dan makan biskuit. Nggak perlu banyak mikir, ikutin aja alurnya. Ditambah lagi banyak banget kata-kata atau kalimat-kalimat puitis di drama ini, bikin nontonnya makin adem. So itu tadi review aku untuk drama When the Weather is Fine. Semoga kalian suka, dan I will see you on next video. Bye bye. Annyeong.